Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia Masjid Raya yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah kita nikmati sampai saat ini, dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat beserta salam senantiasa hendaknya kita hadiahkan, kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti dengan salawat yang kita baca ini kita mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad bahwa kita adalah umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi sekarang ini masih suasana Idul Fitri, penghujung bulan Syawal. Pada suasana Idul Fitri ini kita sering sekali salah mengartikan. Kita selalu berucap minal aidin wal faidin. Mungkin kita beranggap artinya saling maaf memaafkan. Makanya tidak sedikit orang ketemu kawannya hari raya minal aidin wal faidin. Kita salah mengartikan syukur-syukur minal aidin, jadi minal aidin wal faidin. Ya kan? Ini yang perlu kita perbaiki. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di hari raya Idul Fitri ini, di suasana Idul Fitri ini, kita harus berbanyak berdoa kepada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim kuntum kullu amin bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua, puasa kita dan puasa kalian, dan juga mudah-mudahan kita setiap tahun selalu dalam keadaan baik. Bukan minal aidin wal faidin. Itu bukan mohon maaf al batin artinya, bukan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memasuki Idul Fitri ini, kita dihadapkan dengan suasana yang sangat luar biasa, yang menjadi sebuah tradisi kita yang dikenal dengan saling maaf memaafkan. Itu adalah sebuah tradisi khusus di negara kita. Kalau kita hari raya berkunjung tempat kawan, kunjung tempat keluarga, kalau orang Arab, nah rumah itu tutup lah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan setelah saling memaafkan kita ini, insya Allah para jamaah Masjid Raya yang hadir pada siang hari ini termasuk dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kuntum kasirun ila jannati tu'adun. Insya Allah kita semua nanti termasuk orang-orang yang banyak semuanya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cuma Bapak Ibu, syarat masuk surga itu cuma satu. Apa syarat masuk surga itu? Satu,
adalah pengampun. Bahkan insya Allah dengan puasa Ramadan kemarin dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya inilah baru dikatakan minal aidin wal faizin. Orang yang kembali bersih dari dosa dan orang yang menang telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Sebenarnya Bapak Ibu, orang yang berhak mendapatkan minal aidin wal faizin itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak puasa ikut-ikut baiklah, masuk lain tak diundang. Ya. Orang yang minal aidin, orang yang kembali suci bersih bagaikan baru lahir dari rahim ibunya, dan orang yang faizin yang berhasil yang menang, itu adalah orang yang menuntaskan puasanya di bulan Ramadan. Walitukmilul iddata, orang yang menyempurnakan bilangan puasanya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Mohon maaf, yang puasa kurang itu masuk lek tak tahu dah di bulan darah. Dia pakai baju baru urusan. Hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin tadarrusan, rajin zakat, cuma di dalam hatinya masih ada jengkel, iri, dengki sama saudaranya, maka itu belum bisa masuk surga. Kenapa? Dosa sesama kita, masalah sesama kita, Allah tidak akan ampuni kalau kita belum saling memaafkan. Makanya nanti ketika mau menyeberang siratal mustaqim, kalau ada di dalam diri kita sekecil debu saja dari dosa, maka orang tersebut berhak mencicipi neraka lebih awal. Neraka dunia baru masuk surga. Oleh karena itu hubungan sesama kita harus saling bersih. Insya Allah pada siang hari ini pengurus masjid raya, jemaah masjid raya, para ustaz yang ceramah di masjid raya sudah saling memaafkan dan kita bersih. Insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal. Cuma sebelum masuk surga Bapak Ibu, kita harus memiliki 3 akhlak ahli surga. Nah, macam ya, kamu ya, kita mulai dalam materi. Ada 3 akhlak ahli surga. Yang orang yang punya 3 akhlak ini, maka sudah dikatakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ahli surga. Kalau yang tidak punya 3 akhlak ini, maka dia termasuk ahli neraka. Mudah-mudahan jemaah masjid raya punya 3 ini. Kita dikasih saja 3, biar paham. Yang pertama, akhlak ahli surga, sil ila aman kotoraka, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraan terhadap kamu. Orang mutana negur kita, orang tak mau negur kita sambung tali persaudaraan. Inilah asiknya halal bihalal itu. Kalau kita saling memaafkan sama kawan jemaah ini, gampang, tidak ada tantangan. Jemaah itu minta maaf pada orang yang jahat dan kita, baru ada tantangan. Yang kedua, anta badru ila man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Biasanya kalau kehidupan kita di masyarakat ini selalu ada timbal balik. Orang itu kasih kita kasih pula anaknya. Orang itu kasih kita sama, kita kasih pula. Nah, kata Rasul, akhlak ahli surga itu orang yang memberi, tetapi dia tidak pernah memberi kita. Misalnya, fakir miskin kan tidak pernah kasih bapak-bapak duit kan, tetapi bapak-bapak sering kasih fakir miskin. Saya juga belum pernah beri bapak-bapak duit. Cuma kalau insya Allah bapak-bapak saya beri saya duit, insya Allah bapak-bapak punya alat surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir adalah orang yang menyambung tali persaudaraan dan memberi maaf kepada orang yang menzalimi dirinya. Untuk berafwa ila man zalama, meminta maaf kepada orang yang menzaliminya.
kami. Terima kasih. Wassalamualaikum